Pada materi yang pertama ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dari audit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga tipe-tipe dari audit. Definisi audit sendiri menurut Ares dan Lopek merupakan suatu proses pengumpulan sekaligus evaluasi terhadap bukti informasi terukur pada suatu entitas ekonomi secara kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan bahwa informasi yang tersedia telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sementara, audit menurut Boynton merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyajian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian, tipe-tipe audit. Nah, tipe audit ini ada 3. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, yaitu memeriksa asersi dalam laporan keuangan. Hasilnya, opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua adalah audit kepatuhan, memeriksa tindakan perorangan atau organisasi. Nah, hasil dari audit ini adalah opini auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi. Nah, tipe audit yang terakhir adalah jasa non-assurance, yaitu memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi. Hasilnya adalah rekomendasi perbaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bab selanjutnya saya akan membahas profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Jadi profesi merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan, keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaan yang baik. Jadi syarat-syarat untuk profesi yang pertama pekerjaan penuh, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, yang ketiga mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian, yang keempat perilaku profesional, yang kelima standar profesi, dan yang terakhir kode etik. Jadi profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi pajak, dan konsultan manajemen. Ruang lingkup profesi akuntansi ada 2 sektor. Yang pertama sektor swasta, untuk perusahaan dan lembaga non-pemerintahan pada departemen atau bagian akuntansi, keuangan, anggaran, audit internal, dan bagian lain yang sejenis. Dan yang kedua adalah sektor publik, untuk BUMN, lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan. Mereka yang bekerja pada lembaga pemerintahan sering disebut sebagai akuntansi sektor publik. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang pertama, lingkup jasa akuntan publik. Yang kedua, perizinan akuntan publik dan KAP. Yang ketiga, hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP. Yang keempat, kerjasama antar kantor publik dan kerjasama antar KAP dan kantor akuntansi publik asing atau organisasi audit asing. Yang kelima, asosiasi profesi akuntan publik. Yang keenam, komite profesi akuntan publik. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan oleh menteri. Yang kedelapan, sanksi administratif, dan yang terakhir ketentuan pidana. Dan jenis profesi akuntan. Akuntan publik sangat penting karena satu-satunya profesi yang berhak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dan disusun oleh manajemen. Dan yang kedua, akuntan non-publik, yaitu akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidikan. Berikut ini perkembangan standar profesi akuntansi publik. Yang pertama, 1972 IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, dan 1982 dibentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntansi. Dan selanjutnya 1986 norma pemeriksaan akuntan yang telah disempurnakan oleh pengurus pusat IAI. Dan kemudian 1992 IAI menerbitkan norma pemeriksaan akuntan di edisi revisi. Dan 1994 dalam Kongres ke-8 IAI disahkan standar profesi akuntansi publik. Dan kemudian 2001 diterbitkan buku SPAP
1 Januari yang terdiri atas 5 standar. Dan yang terakhir 2011 IAI merevisi SPA. Dan untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada bab 3 ini tentang jenis audit dan laporannya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, terdiri dari pengertian audit, jenis-jenis audit, dan tahap opini audit dan opini audit keuangan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian audit. Audit sendiri merupakan akumulasi dan pertimbangan tentang informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilakukan oleh orang yang cakap dan independen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Terdapat 3 jenis audit, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu audit operasional. Audit ini untuk mengevaluasi efektivitas pada setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada audit operasional ini tidak hanya dari segi akuntansi saja, tetapi audit ini juga termasuk evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, dan bidang lain. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit ini dilakukan untuk memastikan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Untuk jenis yang terakhir yaitu audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk memastikan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya terdapat tahapan dari opini audit. Auditor sebelumnya menyampaikan pendapat atau opininya. Auditor harus melakukan beberapa tahapan. Nah, tahap-tahap dari opini audit ini yang pertama adalah perancangan dan pendekatan audit, kemudian menguji proses pengendalian dan transaksi, lalu penerapan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo, dan yang terakhir tahap penyelesaian dan penerbitan pada laporan audit. Dan pembahasan pada bab ini yang terakhir yaitu opini audit keuangan. Untuk pada opini audit keuangan ini terdapat 5 jenis opini audit yang dapat diberikan oleh auditor setelah selesai melaksanakan pengauditan terhadap laporan keuangan atas klien. Yang pertama dari 5 jenis opini audit ini adalah pendapatan wajar tanpa pengecualian. Pendapatan ini merupakan laporan yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Pendapatan ini memiliki arti yang bebas dari keraguan dan juga tidak terbatas pada jumlah rupiah. Nah, untuk yang kedua yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Pendapat ini dapat diberikan setelah auditor menyelesaikan pengauditan laporan keuangan sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi. Lalu yang ketiga yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini auditor telah menyampaikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Nah, untuk yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Pada pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyediakan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Para auditor harus menyatakan alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama yang menyebabkan pemberian pendapat tersebut. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan pendapat. Penyebab auditor tidak memberikan pendapat yaitu karena adanya pembatasan terhadap lingkup audit, baik dari klien maupun dengan kondisi tertentu. Pada pertemuan keempat, kita telah membahas mengenai bab 6, yaitu tujuan dan tanggung jawab audit, di mana dalam bab tersebut kita tidak hanya membahas mengenai tujuan dan tanggung jawab audit, melainkan juga membahas mengenai skeptis profesionalisme, prinsip dasar etika profesi, dan juga asersi manajemen. Dalam bahasan yang pertama yaitu ada tujuan pelaksanaan audit, di mana secara ringkas tujuan pelaksanaan audit yaitu menilai tujuan program baik yang baru atau yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dengan tepat ataukah belum.
Kemudian yang kedua yaitu menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan. Dan yang ketiga menilai efektivitas program atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor, di mana manajemen dan auditor ini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nah, tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, memelihara, memadai, dan membuat representasi yang wajar dalam laporan keuangan terletak pada manajemen dan bukan pada auditor. Karena mereka mengoperasikan bisnis setiap hari, sehingga manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak tentang transaksi perusahaan dan aset, serta kewajiban atau juga ekuitas perusahaan daripada auditor. Nah, sebaliknya, pengetahuan auditor tentang hal-hal yang mencangkup perusahaan seperti transaksi perusahaan, laporan keuangan, itu terbatas hanya pada apa yang mereka peroleh selama audit. Oleh karena itu, pada laporan tahunan dari banyak perusahaan yang mempublikasikannya, yaitu mencakup pernyataan mengenai tanggung jawab manajemen dan hubungannya dengan kantor akuntan publik. Selanjutnya yaitu ada skeptisisme profesi, yaitu di mana skeptisisme ini merupakan sebuah pikiran yang selalu bertanya-tanya dan juga penilaian kritis atas bukti audit yang diterima selama proses audit. Jadi seorang auditor itu harus memiliki sikap skeptisisme atau sikap yang selalu bertanya-tanya. Dan hal ini mungkin bisa diartikan dengan auditor ini memiliki sikap yang selalu curiga dengan bukti-bukti audit atau misalnya seperti laporan keuangan yang diterima dari klien, kemudian seperti transaksi-transaksi atau bukti-bukti transaksi yang diterima, seorang auditor perlu untuk terus menggali kebenaran dari bukti-bukti tersebut. Apakah dari laporan keuangan disajikan oleh perusahaan tersebut sudah disajikan dengan sebenar-benarnya, ataukah ada yang ditutup-tutupi, atau ada hal yang mencurigakan dalam hal mungkin seperti pendapatan, piutang yang dimanipulasi oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada mengenai prinsip dasar etika profesi. Nah, prinsip dasar etika profesi ini ada beberapa macam, di mana seorang akuntan profesional wajib untuk mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Yang pertama yaitu ada integritas, di mana integritas ini yaitu seorang auditor atau akuntan publik itu harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kemudian ada objektivitas, di mana tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh lain yang tidak semestinya ada, sehingga dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Kemudian ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Kemudian ada kerahasiaan, di mana seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesional tersebut. Yang terakhir yaitu ada perilaku profesional, di mana mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Selanjutnya yang terakhir ada materi asersi manajemen, di mana asersi manajemen ini merupakan pernyataan tersirat atau tersurat dari manajemen tentang kelas transaksi dan akun-akun terkait dengan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, pada umumnya, asersi-asersi tersebut sebenarnya bersifat tersirat. Asersi manajemen secara langsung terkait dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Biasanya, perusahaan ini menganut IFRS, kemudian GAAP atau US ya. Nah, untuk standar audit PCAOB mencatat bahwa manajemen secara implisit atau eksplisit membuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berbagai elemen laporan keuangan, seperti dijelaskan mengenai 5 kategori asersi manajemen, yaitu yang pertama, keberadaan atau kejadian, di mana aset atau kewajiban perusahaan publik ada pada tanggal tertentu, dan transaksi yang tercatat telah terjadi selama periode tersebut. Kemudian yang kedua ada kelengkapan. Nah, semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan itu telah dimasukkan dengan benar. Nah, untuk penilaian atau alokasi di mana aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan komponen biaya telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai.
Nah, hak dan kewajiban, yaitu perusahaan publik memiliki atau mengendalikan hak atas aset, dan liabilitas adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan, di mana komponen-komponen laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. Nah, untuk standar PCAOB menyediakan satu set asersi yang berlaku untuk semua laporan keuangan informasi, standar audit internasional, dan standar audit AICPA yang membagi asersi manajemen lebih lanjut ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Kemudian yang kedua ada asersi tentang saldo akun pada akhir periode, dan yang ketiga asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, untuk materi kelima, di sini kita membahas tentang risiko audit. Nah, dalam bab ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, risiko audit. Yang kedua, hubungan antar unsur risiko. Yang ketiga, hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Yang keempat, merupakan strategi awal audit. Yang kelima, pendekatan substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah, untuk yang pertama, risiko audit. Nah, apa sih risiko audit itu? Risiko audit merupakan risiko audit yang mengeluarkan opini WTP wajar tanpa pengecualian atau laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, dalam risiko salah saji material ini terdapat 2 tingkatan. Yang pertama, risiko salah saji material pada tingkatan laporan keuangan keseluruhan dan risiko salah saji material pada tingkat asersi. Nah, untuk yang pertama, pada tingkat laporan keuangan keseluruhan ini mengacu pada risiko yang berhubungan dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun-akun yang berbeda. Sedangkan pada tingkat asersi ini juga terdiri dari 2 komponen yang merupakan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Nah, untuk macam dari risiko ini ada 3 macam. Yang pertama, inherent risk atau risiko bawaan. Inherent risk ini merupakan risiko yang melekat pada klien. Untuk yang kedua, control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini merupakan risiko salah saji meskipun sudah ada sistem pengendalian internal. Nah, pelanggaran ini terjadi karena kontrol pengendalian dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut itu rendah. Yang ketiga adalah detection risk atau risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini merupakan risiko prosedur audit gagal dalam mendeteksi salah saji material. Kemudian untuk yang subbab yang kedua, hubungan antar unsur risiko. Nah, di sini risiko bawaan dan risiko pengendalian ini memiliki perbedaan dengan risiko deteksi, di mana keberadaan risiko bawaan dan risiko pengendalian ini terlepas dari di mana atau tidaknya risiko atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi itu berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi ini memiliki hubungan terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Untuk subbab yang ketiga, hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Di sini ketika suatu perusahaan itu memiliki risiko yang tinggi, high risk, dan kontrol risk yang rendah, maka materialitasnya itu turun dan bukti audit itu semakin sedikit. Sedangkan ketika
suatu perusahaan itu memiliki risiko yang tinggi dan kontrol risk yang tinggi, maka materialitas mereka itu turun atau rendah, sehingga bukti auditnya itu semakin banyak ditemukan. Untuk subbab yang keempat, yaitu strategi awal audit. Nah, ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman sistem pengendalian internal yang harus dicapai. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang akan dilakukan dalam penetapan risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif direncanakan yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang sesuai. Kemudian untuk subbab terakhir, pendekatan substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Untuk pendekatan substantif digunakan apabila seorang auditor menganggap bahwa efektivitas pengendalian internal kurang dapat diandalkan, dan auditor itu menganggap bahwa salah saji tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh pengendalian internal klien, sehingga auditor menggunakan pengujian substantif. Sedangkan untuk pendekatan risiko pengendalian rendah itu dilakukan apabila auditor itu menganggap bahwa efektivitas pengendalian internal klien dapat diandalkan. Struktur pengendalian internal klien yang sangat efektif tersebut akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji. Maka auditor harus menguji apakah struktur pengendalian internal klien benar-benar efektif dalam mendeteksi salah saji. Untuk itu, auditor lebih banyak melakukan pengujian pengendalian. Nah, sekian dari pembahasan di materi kelima untuk bab risiko audit. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis kecurangan atau fraud. ACFE atau lembaga internasional yang memiliki kepedulian terhadap usaha pencegahan kecurangan di berbagai bidang, khususnya di bidang keuangan, membagi tindakan kecurangan dalam internal perusahaan itu menjadi 3 jenis. Antara lain yaitu yang pertama ada fraudulent statement. Nah, fraudulent statement adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan atau juga bisa instansi pemerintah untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan menggunakan teknik manipulasi atau rekayasa keuangan dalam laporan keuangannya tersebut. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keuntungan, atau bisa juga disamakan dengan istilah window dressing. Lalu yang kedua ada asset misappropriation. Nah, asset misappropriation ini yaitu penyelewengan aset, termasuk penyelewengan atau pencurian properti atau pihak lain. Nah, ini itu bentuk kecurangannya paling mudah dideteksi karena berwujud dan juga dapat dihitung atau diukur, karena terdapat nilai yang bisa ditetapkan seperti itu. Lalu yang ketiga ada corruption. Corruption ini korupsi, di mana korupsi itu jenis yang paling sering banget dijumpai baik dalam sektor perusahaan maupun sektor publik. Karena korupsi itu dapat dikatakan cukup sulit dideteksi karena melibatkan KKN yang direncanakan bersama pihak lain, seperti penyuapan dan juga korupsi untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang. Dan kecurangan jenis ini seringkali tidak terdeteksi karena pihak-pihak itu
saling bekerja sama, saling simbiosis mutualisme, didukung dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan jabatan atau konflik kepentingan, penyuapan, keuntungan ilegal, dan juga pemerasan ekonomi. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kondisi yang mendukung terjadinya kecurangan. Kondisi apa aja sih yang kok bisa sampai kecurangan itu dapat terjadi? Nah, terdapat 3 hal yang dapat menjadi latar belakang penyebab seseorang itu melakukan tindakan kecurangan tersebut. Nah, latar belakangnya itu dapat kita sebut dengan istilah fraud triangle. Fraud triangle itu apa aja? Fraud triangle itu ada pressure, ada opportunity, dan juga ada rationalization. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai pressure. Pressure ini adalah inisiatif yang membuat seseorang itu merasa terdorong untuk melakukan kecurangan. Sedangkan pressure dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, kebutuhan finansial, dan lain-lain termasuk kebutuhan lainnya. Nah, ada 4 jenis kondisi yang sering ditekan dan bisa berujung pada kecurangan, yakni stabilitas keuangan, pressure eksternal, dan juga kebutuhan keuangan pribadi. Lalu yang kedua ada opportunity. Opportunity ini sebuah kondisi yang menciptakan peluang untuk memungkinkan terjadinya lah kecurangan tadi. Nah, penyebab paling umumnya adalah lemahnya pengendalian internal sebuah perusahaan karena kurangnya pengawasan dan juga penyalahgunaan layanan. Terus yang ketiga ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu sebuah watak atau nilai etika yang memungkinkan pihak-pihak tertentu melakukan perbuatan curang atau individu dalam lingkungan yang cukup menegangkan yang membuat mereka itu merasionalisasikan perbuatan-perbuatan tersebut yang curang itu tadi. Nah, argumen atau pendekatan yang paling umum adalah meminjam harta curian dengan alasan bahwa tindakannya adalah untuk kebahagiaan orang yang dicintainya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yang akan kita bahas mengenai penilaian terhadap risiko kecurangan. Sampai saat ini, tidak ada atau belum ada lembaga yang dapat mengembangkan program dan kontrol untuk mengurangi kecurangan dan risiko reputasi tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi risiko yang harus ditangani atau dimitigasi. Namun jarang juga ada lembaga yang memiliki satuan tugas yang menilai risiko kecurangan dan risiko reputasi. Penilaian kecurangan dan risiko reputasi merupakan langkah penting dalam program pencegahan kecurangan untuk mengantisipasi kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat yaitu mengenai tata kelola perusahaan untuk mengurangi kecurangan tersebut. Nah, kecurangan itu dapat diatasi ketika apa? Ketika manajemen menerapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan pertimbangan etis untuk menjaga kesehatan perusahaan tersebut tentunya dalam jangka yang panjang. Nah, oleh karena itu aktivitas pengendalian yang mencakup kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah manajemen itu sangat-sangat diperlukan. Namun ada juga sebuah penelitian itu menyatakan bahwa CGC tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Bahkan hasil penelitiannya pun menyatakan bahwa hal tersebut itu tidak berpengaruh. Lalu kemudian menyatakan juga bahwa tata kelola perusahaan itu berdampak pada pencegahan kecurangan ketika elemen tata kelola perusahaan dibiarkan berfungsi dengan baik, dan juga tata kelola perusahaan secara simultan akan mempengaruhi pencegahan kecurangan tata kelola perusahaan yang mana memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Lalu yang kelima yang akan kita bahas mengenai respon terhadap resiko kecurangan keuangan. Nah, ketika auditor itu mengidentifikasi risiko salah saji material karena kecurangan, standar auditing mengharuskan auditor untuk mengembangkan respon terhadap risiko tersebut pada 3 tingkat. Antara lain respon umum, respon tingkat pernyataan, dan juga respon pergantian administratif.
Beberapa tanggapan terhadap risiko kecurangan terkait dengan manajemen pekerjaan secara keseluruhan seperti yang A, yang pertama ada jenis suatu staf yang ditugaskan untuk tugas tersebut, sementara yang lain bersifat khusus pernyataan. Lalu yang kedua, yang B, yaitu prosedur untuk memperkirakan waktu pendapatan pengakuan. Jadi tanggapan atau feedback itu juga diperlukan untuk mengatasi risiko antisipasi manajemen yang ada di semua organisasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai area risiko kecurangan. Nah, beberapa akun itu sangat rentan terhadap manipulasi atau pencurian. Pendapatan dan piutang terkait serta akun kas sangat rentan terhadap manipulasi atau pencurian. Sebuah studi yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization atau yang terkenalnya dengan COSO menemukan bahwa lebih dari separuh penipuan laporan keuangan itu melibatkan pendapatan dan piutang. Demikian pula, karena penjualan itu sering dilakukan dengan uang tunai atau dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai, maka uang tunai ini juga sangat rentan terhadap pencurian. Kemudian, yang selanjutnya adalah materi tanggung jawab ketika muncul kecurigaan atas adanya fraud. Penipuan itu sering terdeteksi melalui penerimaan tip anonim, tinjauan manajemen, audit internal, atau secara tidak sengaja. Ketika auditor menentukan bahwa kecurangan mungkin terjadi, standar auditing mengharuskan auditor untuk membahas permasalahan tersebut dan pendekatan audit untuk penyelidikan lebih lanjut dengan tingkat manajemen yang tepat. Untuk materi yang terakhir adalah pendokumentasian penilaian kecurangan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan hal-hal berikut yang berkaitan dengan pertimbangan auditor atas kesalahan penyajian material karena kecurangan. Yang pertama, yaitu keputusan signifikan yang dibuat selama diskusi di antara personel tim perikatan dalam perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Kemudian yang kedua, prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan material. Yang ketiga adalah risiko spesifik kecurangan material yang teridentifikasi pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat ASRC, serta penjelasan tentang tanggapan auditor terhadap risiko tersebut. Yang keempat adalah alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko material yang signifikan atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Yang kelima adalah hasil dari prosedur yang dilakukan untuk mengatasi risiko manajemen atas kontrol. Yang keenam, kondisi lain dan hubungan analitis menunjukkan bahwa prosedur audit tambahan atau tanggapan lain diperlukan dan tindakan yang diambil oleh auditor sebagai tanggapan. Nah, yang terakhir, sifat komunikasi tentang kecurangan yang dilakukan kepada manajemen audit atau lainnya. Sekian, terima kasih.